Tenangkan jiwa dengan amalan Ali bin Abi Thalib. Kata-kata yang sangat terkenal dari Ali bin Abi Thalib adalah: tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya itu. Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat yang berkuasa sekitar 4 atau 5 tahun. Beliau adalah sepupu Nabi Muhammad SAW yang juga menantunya setelah menikahi putri Nabi, Fatimah Az-Zahra. Salah satu keistimewaan Ali bin Abi Thalib adalah beliau merupakan orang kedua yang menerima dakwah Islam setelah Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad SAW. Menurut sejumlah riwayat, di usianya yang ke-8 tahun, Ali bin Abi Thalib sudah bersedia masuk Islam setelah mendengar dakwah Nabi. Uniknya, Ali bin Abi Thalib tidak meminta izin terlebih dahulu pada orang tuanya untuk masuk Islam di usia yang sangat belia. Saat dewasa, Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai seorang yang sangat cerdas. Oleh sebab itu, para sahabat atau orang-orang di sekitarnya ketika mengalami kebuntuan dalam mengambil suatu keputusan, mereka akan meminta nasihat dari Ali. Teman yang juga menantu Nabi ini dikenal dengan sikap bijaknya dalam menghadapi berbagai persoalan. Maka dari itu, bagi kita sangat dianjurkan agar selalu mengingat pesan-pesan beliau saat longgar maupun sempit, ketika mendayung uji nyali arungi dunia fana. Berikut ini adalah beberapa pesan dari pemilik julukan gerbangnya ilmu, Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, balas dendam yang paling baik adalah mengubah dirimu menjadi lebih baik lagi. Sadar atau tidak, ketika mendapat kritik atau hujatan dari orang lain, kita akan memendam perasaan marah dan melakukan balas dendam di lain waktu. Aku tak mendendam, hanya ingat apa yang dikau buat. Sepenggal kalimat yang sering terucap pada lingkungan kita, padahal makna-makna yang terkandung tetap mengidam dendam tak berkesudahan. Jalan lurus yang seharusnya kita lakukan bukanlah menjingkang, apalagi menjatuhkan dan melakukan perbuatan buruk untuk melunasi balas dendam kita. Pesan dari sahabat Ali di atas sangat logis, bahwasanya balas dendam tidak dilarang. Monggo, dipersilahkan. Tapi dengan mengubah diri kita menjadi lebih bijak dan baik. Pesan Ali yang kedua, tidak perlu menjelaskan siapa dirimu kepada orang lain, karena yang membencimu tak mempercayainya, dan yang menyukaimu tak perlu itu. Pesan bijak untuk dijadikan alarm pengingat agar kita selalu bersikap rendah diri dengan apa yang kita miliki. Kita tidak perlu koar-koar, jemawa, sombong, angkuh untuk sebuah pengakuan, hal yang tak penting, sebab berbuat baik tak perlu menjelaskan kepada orang lain, cukup diri kita sendiri yang merasakan. Pepatah mengatakan, tong kosong berbunyi nyaring. Biasanya orang yang mengaku hebat, sok dermawan,
merasa paling pintar, menyorong-nyorong muka adalah topeng muka. Hanya omong besar tetapi kerdil dan dangkal ilmu pada kenyataannya. Yang pasti terus berbuat terbaik, jalani kehidupan dengan kedamaian, perbanyak silaturahmi, selalu camkan seperti pepatah Tiongkok, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Jangan pedulikan bisik-bisik tetangga sebelah, karena sesuatu yang kita kerjakan di mata kawan setia pasti didukung dan dibela. Sebaliknya, sebaik apapun yang kita kerjakan di mata orang yang tak suka tetap dikomentari, curiga, dan tak ada baiknya. Pesan Ali yang ketiga, kepahitan yang paling besar adalah berharap kepada manusia. Padahal jelas si manusia adalah makhluk salah dan lupa. Hindari ketergantungan dan bersandar kepada orang lain agar tidak kecewa di belakang hari. Rasulullah SAW mengingatkan agar tidak cinta dan benci berlebihan. Cintailah orang yang kau cinta dengan sewajarnya. Boleh jadi suatu hari dia menjadi orang yang kau benci, dan bencilah kepada orang yang kau benci sewajarnya. Boleh jadi suatu hari dia yang kau benci menjadi orang yang kau cinta. Hadis riwayat Tirmizi. Banyak orang kecewa karena suka membabi buta, akibatnya celaka. Ramai orang benci tak terkira, menyumpah serapah tanpa hasil dan berfaedah. Maka berharap dan bergantunglah hanya kepada Allah yang Maha Tahu atas segalanya. Tak usah lagi risau orang nak cakap apa, jalankan saja sesuai aturan dan agama, karena kita tak butuh nilai rapor dari mereka. Pesan Ali yang keempat, apa yang ditakdirkan jadi milikmu akan berada dalam genggamanmu. Tugas kita hanya menjalani takdir Allah dengan ikhlas. Jangan tanya kenapa, karena Allah tahu yang terbaik untuk kita. Kalau sudah rezeki kita, tak akan kemana, karena Allah tidak akan salah dalam memberikan rezeki kepada siapapun yang Dia inginkan. Maka jauhkan diri dari merasa resah, cemas, khawatir terhadap kehidupan dan masa depan. Yakinlah Allah tidak pernah salah alamat dalam berbagi kado. Pesan Ali yang kelima, suatu hal yang baik akan menantimu di masa depan, sehingga kamu pun akan lupa merasakan rasa sakit yang selama ini kamu jalani. Terdapat ungkapan, jangan pernah menengok ke belakang, teruslah menatap ke depan. Hal tersebut dapat diartikan masa lalu harus segera dilupakan agar lebih mudah menjalani kehidupan selanjutnya. Masa lalu merupakan momen yang sudah terlewat dan tidak perlu selalu diingat. Tengoklah sebentar ke masa lalu hanya untuk membuatmu sebagai bahan pelajaran agar tidak salah langkah pada masa kini dan masa depan. Setiap harinya dalam pikiran manusia kerap dipenuhi dengan bayangan-bayangan di masa depan. Namun terlalu memikirkan masa depan sama seperti membeli furnitur untuk rumah yang bahkan belum dibangun. Tak ada yang perlu dicemaskan, karena yang namanya jodoh, rezeki, dan mati mutlak rahasia Tuhan. Maka jalani saja kehidupan dengan penuh rasa syukur, karena tidak akan diberitahu apakah esok hari masih mencangkul tanah atau dikubur dalam tanah. Artikel ini dibacakan dari website
diskominfotik.bengkaliskap.go.id.